Halo Growsupers, ulat bulu adalah hewan kecil non mungil tapi cukup dihindari oleh banyak orang. Bukan karena hewan ini berbisa atau memiliki sengatan, melainkan hewan ini mampu membuat kulit kita menjadi gatal-gatal bila terkena bulunya. Oleh karena itu kita jadi malas untuk meneliti atau kepo dengan kehidupannya. Nah, berikut ini beberapa fenomena ulat yang mungkin kalian belum tahu. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian tak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Berteriak dekat ulat. Dalam rekaman video yang diambil di wilayah Ontario, Kanada ini menunjukkan sebuah halaman rumah yang diserbu oleh ulat bulu. Tampak segerombolan ulat bulu yang sedang mengerayap di dinding rumah dan di tangga rumah itu. Entah apa yang sedang mereka lakukan, tapi yang pasti ngelihat jumlahnya yang sebanyak itu bikin kita cukup merinding. Dalam video ini tampak orang yang merekam ulat-ulat itu melakukan sebuah percobaan. Dia berteriak di dekat ulat-ulat itu. Jarak teriakannya ke ulat tersebut sekitar setengah meter. Begitu orang itu teriak, tampak ulat bulu itu bereaksi terhadap teriakannya. Terlihat ulat ini bergoyang-goyang ketika mendengar suara teriakan. They don't like when you scream. Fenomena ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ini sering terjadi saat orang berteriak di dekat ulat-ulat bulu itu berkumpul. Wow. Wow. Diduga, ulat bulu termasuk hewan yang peka terhadap rangsangan suara. Tapi ada juga seseorang yang berkomentar kalau ini membuktikan bahwa ulat bulu ternyata tidak suka dengan teriakan. Dan ditakutkan saat ulat ini bergoyang, karena dia merasa terancam, maka dia akan melepaskan bulu-bulu halusnya yang akan membuat kalian gatal-gatal. Ulat berteriak. Biasanya, ulat adalah hewan yang pendiam, alias jarang atau tidak pernah mengeluarkan suara nyaring seperti ayam, anjing, ataupun kambing. Tapi peneliti baru-baru ini menemukan bahwa sejumlah spesies ulat bulu ternyata dapat mengeluarkan suara dengan mekanisme yang menyerupai suara ketel atau teko air yang mendidih. Analisa yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Biology memeriksa anatomi ulat dan mekanisme yang membuat mereka mengeluarkan suara teriakan yang cukup khas. Peneliti menyimpulkan bahwa suara ini mungkin tercipta saat ulat memaksa udara keluar melalui celah sempit yang berada di antara kedua ruang pencernaan mereka yang letaknya dekat mulut. Uniknya, proses ini hampir sama seperti proses ketel air yang mengeluarkan bunyi teriakan saat air di dalamnya mendidih. Ulat berbaris. Ulat-ulat kecil lebih suka berdiam di suatu tempat dan hidup berkelompok. Mereka akan berkumpul bersama-sama untuk membangun kekuatan terhadap ancaman munculnya serangan. Sesekali mereka juga akan bermigrasi menuju tempat lain. Mereka berjalan bersama dengan cara berbaris berbentuk panjang bergerak maju seperti tali panjang. Biasanya para ulat sepakat memilih komandan mereka untuk memandu perjalanan. Secara kompak mereka akan mengikuti kemanapun arah yang akan dituju komandan ulat. Jika muncul serangan yang menyebabkan ketua barisan mati, maka anggota pasukan yang berada di belakangnya sudah siap menggantikan. Jumlah total pasukan ulat ini umumnya berkisar antara 300 sampai 600 ekor. Belum pernah ada penelitian bagaimana cara berkumpul dan membentuk barisan hingga bisa sebanyak itu dengan barisan yang cukup panjang. Hanya yang pasti mereka mencari tempat yang banyak ditumbuhi di daunan muda kesukaan mereka. Diduga di tempat asal sudah tidak ada lagi bahan pangan yang bisa mereka makan. Membungkus diri.
Ketika ulat akan bermetamorfosis menjadi kepompong, dia membutuhkan banyak makanan. Itulah mengapa terkadang mereka sampai bisa merusak tanaman, atau malah beberapa jenis ulat akan memanfaatkan daun dari tanaman itu untuk membungkus dirinya agar terhindar dari predator. Bagi mereka yang tidak membungkus diri, mereka akan mencari tempat dan daun yang cocok dengan warna kepompongnya. Biasanya kepompong akan berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri dari lingkungan sekitar. Ketika diamati dari luar, hewan ini seperti sedang bertapa, tetapi di dalam sebenarnya sedang terjadi proses pembentukan diri menjadi kupu-kupu.